Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wa hadirat sidang jamaah subuh tamu undangan Allah yang berbahagia. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita awali ceramah subuh kita pagi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Dan ibu bapak udah uni boleh jawab. Jawabnya bebas menurut sudut pandang masing-masing. Apa pertanyaannya Ustaz? Kok pertanyaannya? Pernah ibu bapak udah uni jemaah bahagia? Bahagia ibu? Pernah? Pernah. Apa? Udah bahagia? Pernah? Pernah. Karena jawabannya pernah, maka muncul pertanyaan berikut. Bila ibu bahagia? Nah, katiko ba'awa bahagia. Tadi kan lain pernah bahagia. Nah, ini pertanyaan apa? Bila ibu bahagia? Ba'a bahagia ibu? Boleh dalam urusan pendidikan, ibadah, keluarga, ekonomi terserah. Silakan ibu. Acok ibu bahagia. Alai, aku minta cik saja. Bila ibu bahagia, kadang dia acok cik payah menyebutnya ya. Bila ibu ketika terkabul permintaan awak. Kalau tidak terkabul, kecewa. Ya, jawaban lain. Bila ibu bahagia, ketika pai jalan-jalan, aduh aja hanya bus pariwisata itu ya, pai ke tampe-tampe rancaan itu bahagia. Bila bahagia lah Pak? Ketika menikah, sudah menikah menderita, pas menikah bahagia, sudah nikah mereka kironya menikah ya. Alai bu bahagia ketika lahir anak. Dapat anak, lahir anak, hilang segala sakit selama hamil. Kadang-kadang tangi anak dia berubah jadi bahagia. Bila lah Pak bahagia? Ketika tarimo gaji. Sangko pun naik haji tadi Pak. Kironya ketika tarimo gaji. Kok talambe gaji tarimo? Kecewa. Atau kalau misalnya tak bergaji berapa bulan itu? Karena potong. Ketika terima gaji. Anak muda-muda remaja awak bila bahagia? Ketika ditraktir dek kawan. Sebulan kau lihat dua kawan nama traktir. Enggak, berarti tak bahagia sebulan kau. Bila le bahagia apa? Ketika anak wisuda. Bocor bertanya orang tua. Bila bahagia apa? Anak wisuda. Tapi dia lama bahagia itu. Samantha nih Pak. Mau tanya mana ke orang tua yang anaknya wisuda, bahagianya di kampus itu saja. Dicari anak maju ke muka tapagia namo dipasang topi wisuda toga, sudah tuh berfoto, belakang gua bahagia.
bau tak yang kamari sampai tahun 5 tahun awak susah memuliakan anak, bahagia. Sudah tuh dalam perjalanan daripada ke tumbuhan, itulah lain penganan dan tumbuh hebat. Kamu ngalah anak boleh Tuhan. Allah karaju, statusnya berubah dari mahasiswa jadi pengangguran. Layak dojo kawan kan dihubungi untuk minta tolong. Jadi gaduh lah semua cami. Bila oleh bahagia ibu pak terakhir. Bila ketika anak berhasil, anak ibu berapa? 2, lain berhasil. Oh surang baru berhasilnya lebih kerajo. Berarti sekali pun nak bahagia baru ada anak gue ya. Anak surang lain belum berhasil. Mohon maaf ibu, pak itulah ratu-ratu jawaban awak ketika ditanya bahagia. Tarimo gaji, pai jalan-jalan, ditraktir kawan, dape anak, kemudian adonan karaju, lalapih kewajiban itu bahagia. Cuman kalau begitu bahagia kita berarti kan tidak setiap saat gitu. Ibu bahagia ketika anak ibu menikah, lah nikah anak tu sadoy. Itu habis bahagia lah. Anak ibu lah berhasilnya. Itu tidak ada momen bahagia. Lalu bagaimana caranya agar kita bahagia setiap saat? Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun bahagia. Hanya ada satu cara agar kita bahagia setiap saat, yaitu dengan bersyukur. Nah, itu nyebut. Bersyukurlah engkau akan bahagia. Tarimo gaji, tidak tarimo gaji, bahagia kalau bersyukur. Pai jalan-jalan, tak pai jalan-jalan, bahagia kalau bersyukur. Anak sukses atau masih merintis menuju sukses, masih banyak gagalnya diuji Allah, bahagia kalau bersyukur. Inilah kunci bahagia. Ada orang kaya rumahnya seperti istana, apakah dia bahagia? Belum tentu. Bahagia belum tentu Ustaz. Kalau nya tidak bersyukur Pak, dijamin ya tidak akan bahagia. Tapi ada orang yang rumahnya biasa saja, dindingnya papan galudo basusun sirih, atoknya asbes lah bocor-bocor, labek di luar, inai di dalam, banyak MB penangguh hujan, lantainya cor kasar, jendelanya pakai KW, dia pula plastik pambe angin, dah ada kamar, dah ada ruang tamu, lapang saja ruangan sampai kalian. Lain bahagia hidupnya tu Ustaz. Lain kalau nya bersyukur. Jadi kadang jangan salah-salah lah ibu-ibu aja orang ibu ya, ibu ekonomi mulia. Dia ibu ya model itu keadaannya. Ya nanda bilo lagi kamu mencoba sana. Mungkin sananya pada waktu. Bahagianya mungkin pada kita. Kalau nya bersyukur, maka bersyukurlah engkau akan bahagia. Kenapa kita harus bersyukur? Karena nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Maka beberapa kita sampaikan. Nikmat yang pertama itu dan utama adalah iman. Kita ini tidak pernah jumpa dengan Rasul. 3 generasi utama itu ya Pak Bu, sahabat, tabi'in. Kan lagi paham Pak beda-bedanya itu. Sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi, pernah langsung menatap wajah Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Awak dan tahu yang terkenal saja kan? Khulafa Rasyidin, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Padahal jumlahnya itu dalam kitab Khasa'is Kubro ditulis Imam Suyuti 100.000 sahabat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, di kota, di desa,
Yang sejak awal atau yang belakangan, itu sahabat. Hidup di zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Sahabat. Lalu ada orang yang dia beriman pada Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah lihat wajah Nabi. Namanya tabi'in. Kisah yang terkenal dari salah seorang tabi'in ini kan Uwais Al-Qarni. Jalan kakinya dari Yaman ke Madinah ingin melihat Nabi. Ditinggalnya ibunya. Sampai di Madinah ternyata Rasul pergi perang dan belum pulang. Disuruh oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menunggu. Maaf, aku tidak bisa menunggu. Aku janji ke ibuku, bertemu atau tidak bertemu dengan Nabi, aku langsung pulang. Pulang ya, tidak pas roboknya aja Nabi. Betul dia nanti balik lagi ke Madinah, tapi sudah di era sepeninggal Rasul. Julukannya Majlul fil ardi, masyhur fis sama. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, itu malaikat pun ikut menyelenggarakan jenazah. Terkenal sekali kisah. Tidak pernah melihat Nabi, tabi'in. Hanya berjumpa dengan sahabat. Aku level kedua Bapak. Sahabat berjumpa dengan Nabi, tabi'in berjumpa dengan sahabat. Di bawah itu tabi'in. Tabi'in ini kan pengikut. Tabi'in pengikut tabi'in. Berarti dia tidak jumpa pula dengan sahabat. Sampai di situ paham ya Pak? Sahabat jumpa Nabi, tabi'in jumpa sahabat, tabi'in tidak jumpa Nabi, tidak jumpa sahabat. Itu di level mana kira-kira? Wah, masuk sahabat? Tidak. Tabi'in? Tidak. Tabi'in? Tidak. Tapi Allah semayangkan iman di hati kita. Tidak nikmat ke ibu bapak. Orang yang hidup di zaman Nabi, bahkan keluarga Nabi, paman Nabi, ada yang tidak merasakan iman. Abdul Uzza itu paman Nabi banget. Salah anak ketujuh Abdul Muthalib. 4 anak beliau yang terkenal kita itu ingat namanya, Hamzah, Abdul Uzza, Abu Thalib, Abdullah. Ayah Nabi Abdullah. Abdul Uzza pun tidak tahu kalau, tapi kalau sabui nama lainnya tahu siapa Ustaz? Abu Lahab. Itu dan Abdul Uzza. Dibuat alun de Allah cilik suri itu aja Allah. Allah benci dia. Awalnya sayang sesayang-sayangnya kepada Rasul. Ponakannya lahir. Yumana sayangnya, dilindunginya akan tak dia ke Nabi Muhammad ponakan. Sampailah Rasul mengumpulkan penduduk Makkah, kemudian menyampaikan bahasanya beliau utusan Allah. Kecil Uzza, wahai Muhammad, untuk ini kami engkau kumpulkan, untuk menyampaikan engkau adalah utusan Allah. Ayolah silakan kau. Saja itu tuh ibu, dari sayang sesayang-sayangnya menjadi banci sebanci-banci. Dari membela semembela-membelanya menjadi musuh semusuh-musuhnya kepada Nabi. Ada tak ibu masuk orang yang dulu samai sayang Pak, sudah tuh dia ada masalah banci sebanci-bancinya. Aduh, keturunan Abu Lahab tuh Pak. Bukan sayang sesayang-sayang, itu ada masalah jajuk saja jajuknya kan. Itu tak ada iman di hatinya. Awak tak basuh Nabi, tak menyaksikan turunnya wahyu, tidak ikut berjihad, tapi Allah semayangkan keimanan di dalam hati kita. Ini nikmat luar biasa, tak bisa dinilai. Dan inilah mungkin yang belum dirasakan oleh saudara-saudara kita juga. Iman. Ini nikmat pertama dan utama. Kau nak do nikmat yang lain asal dia do nani koko selama itu apa? Satu, nikmat iman. Lalu yang kedua, bentuk nikmat Allah itu adalah sehat.
Untuk apa kita sehat ibu bapak? Untuk apa karajo? Untuk apa jalan-jalan? Untuk menengok anak? Itu nomor sekian. Yang pertama mana sehat untuk beribadah. Mau kasih Pak. Untuk beribadah kepada Allah itu sehat. Coba lawak kaji-kaji ibu bapak udah uni. Siapa yang bisa sempurna mengamalkan Islam ini? Jawabannya orang yang sehat. Siapa yang bisa beribadah dengan maksimal? Jawabannya orang yang sehat. Kalaulah berkurang sehat, wah, mohon maaf, tidak akan sempurna ibadah. Buat lakukan juga, cuma dia tidak sesempurna orang sehat. Siapa yang bisa ke masjid di waktu sehari semalam bu? Orang yang sehat. Ada jamaah masjid di rumah ibu mana aja baca itu. Tidak ada ibu ke masjid lah Ustaz. Besok kan lah ibu tuh mana nak ada ibu ke masjid. Sajak masjid direnovasi, orang kan sembahyang di lantai 2. Sajaklah di lantai 2 nak tahu ibu naik kantin. Lutut lah, lunggah, tumi lah, sakit, masjid lah, tinggi solat lah dia teh. Iyo Ustaz tak tahu tak sehat. Atau dulu nanti ibu rematiknya tu lah Ustaz pengurus diagiannya keramik masjid. Tak tahu orang nak pengurus pakai keramik lu dah salah. Tak tumiknya dah salah. Keramik lu dah salah. Karena tak sehat lah. Sempurna aja ke masjid 5 waktu sehari semalam. Siapa yang kuat ya silaturahim. Karena masih kawan sakitnya datang membesuk. Yang cari keadaannya. Siapa yang kuat mengunjungi keluarga-keluarganya? Orang yang sehat. Sampai bahkan kuat nak lakukan selama bulan Ramadan. Siapa yang sempurna? Jawabannya orang sehat Pak. Kalau tidak sehat tak akan bisa bertahan tarawih. Kalau tidak sehat tak akan bisa dia qiyam sebelum sahur. Orang-orang sehat segini. Nikmat. Bisa juga kita beribadah kalau kurang sehat, tapi tidak seperti orang sehat. Contoh, bayi wa umroh, haji. Bisa aja lakukan berbagai rukun, bisa. Cuman ada yang diwakilkan ke orang, ada yang membayar dadu, membayar dam namanya, macam-macam. Cuma ada awalnya. Nah, ibu bapak udah dadu nih, nikmat sehat. Dan sehat ini tidak bisa ditakar dengan uang. Apa ibu lain nampak aku kini di muka? Lain nampak. Lain nampak ya, lain. Apa cium? Hitam baju, abu-abu karpet masjid, hijau, lampu putih, piti 100.000. Karena saya itu tahu warnanya bu ya, merah. Kini ada kejadian orang balak tak anaknya, tapi nyolang kayu gadang itu. Yusa jadi kayu, anak surang. Dek balak tak kokoh, fisiknya lagi salamai, dioperasi segala macam, lagi salamai. Kira matu butuh, kedua-duanya butuh matu. Jadinya deh orang kayu kadang ibu carilah orang yang nama bagian mantul tibo jadi payu kumpul asroboknya jawabannya udah dimintanya mantul udah sebelah dia nama dia mata sebelah dikasih enggak dia enggak dikasih saja ibu dibeli kok dia itu ya nak mau lama saya minta dibalinya mata sebelah. Nama ada pakai? Enggak. Sabarlahnya. Udah elok atau udah kedua ya? Lagi sabarlah, sebelah kita aja. Karena masih jawab. Nak nama ada? Di Balinya nak nama jual. Jadi aragonya lesat ya. Dia aragonya matoda 100 juta. Nak muat? 100 juta.
Kok zaman mulai kini susah payah lah. Namun ada lah. Nah, ini orang kaya nanya tawaran 500 juta. Sabalah. Beko dah balik bola motor palsu harga 50 juta. Tutuian ke situ. Nak tahu ke orang tu tak? Bantu apa bantu aja. Nama ada 500 juta. Kau tawaran terakhir kau dah 1 miliar. Agak ragu menggeleng. Ada 1 miliar. Udah kau teraju dah. Mohon maaf sudah. Manggale. Pernah ada Makcik Piti 1 miliar. Dah. Rumah lah sudah. Alah oto lah tu. Lah pergi ke Makkah. Alun anak ke kuliah. Lah so biaya kan. Terima saya rasa tu dia. Gue rumah balik oto pergi ke Makkah. Bawa mintu orang baik satu. 1 miliar lah. Deal or no deal. Deal or no deal. Nggak niyo kan 1 miliar di balik rumah tu nak niyo. Tu matu tu. Nggak bisa diuangkan. Belum lagi nikmat-nikmat sehat yang lain. Ini hanya penglihatan. Nah maka ini harus kita jaga. Sehat adalah untuk beribadah kepada Allah. Hanya orang yang sehat yang maksimal ibadahnya. Nah, itu kunci. Jadi motivasi untuk sehat itu adalah untuk maksimal beribadah. Nah, yang harusnya kue melaksanakan ibadah-ibadah itu kan orang muda. Kalau kurangnya tenaga ya. Cuma kalau dia tak sehat aja. Aku malah mencari orang-orang tua yang mana beribadah. Sianan banyak puasa Senin, Kamis, puasa Sunat. Orang tua atau orang muda? Orang muda. Orang tua. Orang tua. Sianan lain rutinnya sholat malam di 2 bulan Ramadan. Orang tua atau orang muda? Orang tua. Kalah awak dan muda. Nah, awak mungkin deh banyak kesibukan, banyak aktivitas. Nah ini nikmat sehat. Yang ketiga, nikmat itu adalah dalam bentuk kesempatan, waktu. Semua orang diberi waktu, cuma tidak semua mendapat kesempatan. Nah itu yang hebatnya. Semua punya waktu. Ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada semua hambanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi 2 nikmat ini pula yang selalu mereka lalaikan. Kalau awak sadonya punya waktu, kan dia punya waktu ya. Ada lah orang yang waktunya lebih dari yang lain. Waktu tu ya bisanya pai mengaji, pai mandang majelis ilmu tentu iyo. Nyo waktunya banyak pada awak. Iyo banyak waktunya pada awak. Entah. Ibu tu deh, iyo warna hafalnya Al-Quran 10 juz semuanya kan 60 lebih. Pai ke mas haji sekerajanya. Tentu iyo. Nyo waktunya banyak pada awak. Iyo betul lah. Nggak ada orang yang waktunya lebih banyak. Satunya punya waktu sama. Seminggu 7 hari. Sehari 24 jam. Setahun 12 bulan. Aduh, tak ibu punya kawan. Ibu tuh kalau hafal Quran tak heran. Dia seminggu 8 hari. Dia hari nangka salapan tu cuma apa Quran je. Waktu 7 hari ya Allah. Oh anak-anak di Batu itu tentu ya setiap tiangnya di situ sehari semalam 32 jam, di belakang 24 jam. Kalau lagi hanya 8 jam ya itu dah. Enggak, satu orang sama waktu. Cuman ada yang mengambil kesempatan. Mulai gini kau bukan. Nang kuat banyak, yang sehat banyak, tapi yang sempat ya seikunya. Para orang ke dalam masjid itu yang sempat. Maka nikmat kesempatan ini mahal. Menghadiri majelis ilmu mahal. Ikut tarawih, ikut qiyam sebelum sahur mahal. Gak semua orang bisa mendapatkan nikmat itu. Malah banyaknya orang modelnya kalau kau sebelum puasa candu itu juga lapaunya bulan Ramadan. Batanggangnya tak untuk beribadah. Tak dapatnya
Nah ini ya mahal itu. Abiku akhirnya kalau lah lewat baru menyesal. Kalau aku bercerita juga kawan kan, beda anak-anak dewasa ya orang tua. Nah pernah ibu dengar. Kalau anak-anak tuh tanagu ado, wakatu ado, piti ado. Nah apa? Tanagu lah itu, wakatu ado, main sekarang je, piti ado. Kalau ndak lagi hanya nak piti. Kalau nyala dewasa apa? Tanagu ado, piti ado, wakatu ado. Nya sibuk cari piti. Mangale, bapara, corona, kaya kamari karaju sampai ke 2 kota meninggalkan keluarga. Piti ado, tanagu ado, wakatu ado. Amiko kalau nyala tua lah lansia, ana terjadi. Piti ado, wakatu ado, tanagu ado. Anda bisa bayi ke masa jile, sebab itulah sakit. Tidak bisa bayi ke tempat kawan le, ala sakit. Tidak bisa olahraga le, tidak sehat le olahraga itu. Nah jadi nikmat kesempatan ini sangat berharga. Bangun di sepertiga malam terakhir, berharga nggak ibu bapak? Salah satu waktu mustajab berdoa itu kan dalam hadisnya disebut sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam itu datang tiap malam. Tiap malamnya ada tuh. Tapi apakah setiap orang mengambilnya? Enggak. Bersyukurlah ibu bapak udah ini jamaah yang mengambilnya setiap malam di bulan Ramadan. Sepertiga malam terakhir. Kenapa doa kita lebih besar diijabah di hari-hari waktu-waktu itu? Kalau aku mengambil analogi sederhananya Pak, mudah-mudahan aku membantu awak memahami. Adik di sepertiga malam terakhir itu peluang doa awak diijabahnya lebih kadang. Waktu mustajab. Awaknya contoh awak pergi ke Padang itu Pak. Ke Padang awak joto sekeluarga. Oto tu awak, supir lagi keluarga awak, penumpangnya awak semua. Coba ibu bapak udah ini berangkat hari Sabtu jam 9 pagi, jalur normal paya kubur Padang. Padangnya awak misalnya kata Pilawi dan ke pusat kota. Kalau jam 9 berangkat Pak Bu dan lagi pernah ke Padang atau cok ke Padang, jam berapa kira-kira tiba? Kok keadaan model kini ya, situasi jalan padat kendaraan. Jam 9 berangkat, jam berapa tiba Padang? Jam 1. Payah ini 3 jam ke Padang lah Pak. Nah, sampai jam 9 berangkat, jam 1 sampai. Oto sehat, penumpang gak baulah, supir takut sampai jam. Lalu ibu istirahat di Padang. Besok hari Ahad balik lagi ke Payakumbuh. Berangkatnya jam 4 sore. Tolong jawab. Hari Minggu gogo, ya harus lalu lintas nak tanggung terus minggu. Orang balik ke Payakumbuh, kapakan baru bagai bergerak sadonya tuh. Kira-kira jam mampe berangkat dari Padang jam berapa tiga Payakumbuh? Kamu jam 10. Anak jam. Pagi-pagi sampai jam. Pagi sore 6 jam. Kini ibu tes dulu ya supaya nampak bedanya antara saudara. Coba berangkat ini hari. Berangkat ibu jam 3. Setengah 3 parak siang. Dengan mobil yang sama, penumpang yang sama, supir yang sama, jalan yang sama. Jam berapa ibu tiba? Solat subuh di Masjid Al-Hakim Muaru Tutupa. Solat subuh di Masjid Raya yang sebentar lagi insya Allah dalam rencana bernama Masjid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, rencana launchingnya Muharram, lah beredar berita-berita. 2 jam ya buat tiba di Padang. Pertanyaan aku, mana bisa secapek itu? Apakah jalannya pagi itu lebih kadang? Atau tua pagi itu jadi baru? Atau penumpang pagi itu ringan saudara? Nah, otonya itu, supirnya itu, jalannya itu, penumpangnya itu. Kenapa dia bisa cepat?
karena lalu lintas sepi, jalan lengang. Model itulah sepertiga malam terakhir. Beko kan Jumat Pak, khusus kita laki-laki ya Pak. Bara orang kilo-kilo sampai kuku agalan sholat Jumat. Wak cubo kaitong-kaitong. Kelurahan dulu sebelum digabung-gabung jumlahnya 76. Tiap kelurahan ada masjid, ya. Bahkan di beberapa kelurahan ada masjidnya 2, ada masjidnya 3. Wah etong saya lah masjid 100 di Payakumbuh. Kira-kira cik masjid pada orang jemaahnya Pak. Perkiraan awak. Di Takwa kalau Panuh pada orang jemaah. Ada 200. Sekitar itulah. Nah, 200 jamaah setiap masjid. 200 orang kali 100 berapa jumlah? 20.000 orang. Sholat Jumat. Dan sudah Jumat, satunya berdoa. 20.000 orang berdoa. Maka 20.000 doa yang naik ke langit. Lalu di sepertiga malam terakhir, orang berdoa juga. Cuman sebanyak apa orang berdoa? Apakah 20.000? Enggak, mungkin 1.000 ya Pak, atau 500. Wajarlah doa itu langsung dia ke atas tanpa hambatan. Kalau 20.000 tadi wak berdoa dah, atau doa orang agak soleh, saya disinggungnya doa awak menampiak turun ke bawahnya. Enggak jadinya nanya kata. Bapak cuak je doa orang lain ke. Awak hati awak sadang tak elok, ibadah awak sadang tak rajin, satu-satu lo apa doa. Di gisiannya dia ustaz, di gisiannya dia penghafal Quran. Turun doa awak bagi. Kini sepertiga malam terakhir, orang berdoa tak banyak, jalan langang, bisa kancang suakati. Itulah biar kurang analoginya Pak. Wajar senyum ke Padang itu 2 jam. Ambo tak takut-takut panalo betul, tapi bisa 2 jam 2,5 jam tuh kan Padang. Kalau awak berangkat pada siang, kan lah Pak Ibu cubo, boleh ke bandara ya. 2 jam kurang tinggal di bandara. Tuh pesawat pagi. Lalu lintas sepi. Maka kesempatan inilah yang sangat berharga. Tidak semua orang mau mengambilnya. Termasuk Ramadan Pak. Nyobi Ramadan tuh baru tapi penghana tuh Pak. Allah. Abiku sadonya cerita kemenangan tuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Semuanya bicara menang. Kita menang, 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 menang apa Al-Quran tak khatam? Menang apa tarawihnya bolong-bolong? Menang apa tidak seorang pun yang dia bukakan berpuasa? Menang apa kalau dia tidak menghadiri majelis ilmu setiap malam? Maka sesungguhnya banyak orang yang tertipu dengan kemenangan. Kemenangan itu hanya milik segelintir orang saja. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kesempatan. Lalu yang keempat, apa bentuk nikmat Allah? Ilmu. Nyado orang dalam ilmu koko bagai-bagai perjuangan dan melekatnya ilmu itu dalam diri, dalam ingatannya. Pertama itu ada orang yang payahnya beraja, tapi payahnya lupa. Payahnya beraja ibu, gigih, lama. Tapi kalau lah dapet ilmu, payah lo lupa. Lama kesimpan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua baru golongannya tuh. Payahnya mencari ilmu kan, bisa bantah sediknya tekanan. Lupa selo langsung. Golongan yang ketiga, mudahnya mendapat ilmu, tapi lama tak simpan. Mudahnya mendapat, tapi tekanannya lama. Golongan yang ketiga apa? Lamanya mencari ilmu, tapi sabantah bana pula. Tapi awak kira-kira golongan apa tu? Lambe dape lamo takana.
lambe dape capek hilang. Lam capek dape lamo hilang, atau capek dape capek lo hilang. Awak mungkin lamo dape capek hilang, atau capek dape capek lo hilang. Lawara banyak ilmu yang awak dapat. Dalam Ramadan saja lawara banyak ilmu. Awak kajian awak subuh ya, tak ada kajian malam karena awak langsung tarawih. Lawara kali itu kajian subuh. Alur lainan awak dengar di TV, awak dengar di radio, walaupun banyak ilmu yang awak dapat. Tapi lain mau tak kenal. Lain ada tak simpan. Jangan awak nan masuk capek hilang, atau lama dapet tetap capek hilang. Kadang pengajian ibu, mohon maaf kalau mau teliti ya, pengajian wirid di masjid musola itu hanya bertahan sampai datang wirid berikutnya. Mohon maaf kalau mau salah. Di Tadama pengajian ustaz, woi mantap ustaz. Tu ketika sadang mendengar pengajian tu satu kecil ustaz tu kerja malam tu. Iyo awak yo salah sawak meniku ni. Oh iyo ana yo meniku awak kabar ubah le sadang dengar kaji tu. Sudah ngaji ustaz pulang lah dengan rencana tadi hilang. Sudah tu visualnya tibola penceramah. Seminggu lagi datang lagi pengajian. Sebulan lagi ada lagi ustaz yang memberikan wirid. Hanan kaji betul hilang. Maka salah satu kaidah dalam mendapat ilmu itu adalah mencatat. Ibu ada yang mencatat. Lari. Yang tak mencatat, ambo berbaik sangka, daya ingatnya masih kuat. Ambo nan kasapuluh ini kaya Ustaz. 3 kali tiap pekan Jumat Sabtu Ahad, lebih 3 pekan. Kau nan ke-10. Nan terkena ada ibu. Pasti nan sedikit je lah. Sedikit je, sedikit beda aja sahabat. Ada apa-apa tu nan terkena aja lah. Pintu rezeki kau dari menikah Pak. Tujuannya 8 yang cie nan terkena. Karena mungkin kita tidak catat. Maka aku usulkan ke pengurus Pak, Ramadan tahun ini nanti di akhir Ramadan ujian materi kuliah subuh untuk jamaah Masjid Taqwa. Ya soal step-step. Mana bisa jawab berangkatkan umroh. Ambo mau berangkat ibu umroh, insyaallah. Cuman dari Jeddah. Dari Jeddah. Dari Pekumbal ke Jeddah, sawahnya pinti surat. Beko di Jeddah wajah pui ya Ustaz. Kalau nak bos sedang merangkik, kok Ustaz Saifullah atau kok Ustaz Ferdi, kok Ustaz Ade, kok siaran sedang situ. Tolong japui jamaah takwa, ciknya mana petang kuis tu materi Ramadan. Diambil ibu di Jeddah. Jeddah ke Makkah tak payah mana bisa rangkik. Dibuat ujian. Agak 30 soal jadinya jawab. Ini kata jawab deh ibu. Kau dapat essay dan pilihan ganda. Payah tu. Tahun kini saya berbu. Padahal itu mah terobosannya. Cuma banyak orang caduan sekolah lu ini dengan ceramah. Tapi untuk melekatnya ilmu. Jadi ini salah satu kaidah ibu. Apa lagi kaidah dalam ilmu itu? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dinanti. Ilmu itu dicari, bukan ditunggu. Itu kaidah menuntut ilmu. Apa bedanya Pak, Bu? Kalau ilmu itu ditunggu, berapa yang datang saja yang kita dapat. Tapi kalau ilmu itu dicari, banyak yang kita bawa pulang. Wah cari. Kalau ilmu ditunggu, kalau nya tipu dapat, kalau nya tak tipu tak dapat. Contohnya hari hujan tak datang ustaz, atau anak kuliah sakit, guru tak tipu, tu tak dapat waktu itu dah. Hanya yuk tak
Makkah, didatangi, dicari. Makanya tuh orang-orang Saiswa tuh Pak, pai baguru itu Jawa. Aku ada tertarik di penamaan Masjid Raya Sumatera Barat dengan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita baca sedikit biografi beliau. Ternyata berangkat ke Makkah itu usia 11 tahun. Beliau lahir tahun 1860. Tahun 1871 sudah sampai di Makkah. Sabaleh tahun Pak lah ke Makkah. Meninggalnya tahun 1916. Usia beliau 56 tahun. Dan orang-orang Indonesia, Pak Ibu Guru pula kembali di Makkah. Dua ulama terkenal asal Indonesia yang menjadi murid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah satu Kiai Haji Hashim Asari, dua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cie mendirikan NU, Cie mendirikan Muhammadiyah, dua organisasi terbesar di Indonesia. Nyupai itu mencari ilmu, yukta walayati. Maka iko pula spirit awak hadir. Ada ulama datang, kejar. Ada wirid tabligh akbar, ikut. Kan banyak payah kumpuh kan, luar biasa juga spirit untuk majelis ilmu ini ya Pak ya. Ustadz-ustadz dari nasional kan sering datang. Ada yang sering biasanya kita hanya lihat di TV kan, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad lebih dekat malah karena di Riau. Ustadz Felix Xiao yang keturunan Tionghoa, yang menulis sangat lengkap tentang penaklukan Konstantinopel. Nanti kalau ada waktu Inggi bahas khusus ini, penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, Turki. Setelah ditaklukkan diganti menjadi Islampul, kota Islam. Kemudian diganti lagi jadi Istanbul sampai sekarang. Betapa banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Nah, kini nanti awak di siku saja. Seberapa lekat ilmu itu? Kok kita tambah lagi kok apa? Kita laki-laki kok tiap minggu dapat ilmu. Wajib awak itu akan dapat ilmu tu. Bahkan itu Ustaz, solat Jumat. Iya kan? Betul kan? Solat Jumat. Maka ibu apa-apa wakoha, udah wakoha suami ibu koha, tiap minggunya hadir solat Jumat, tiap minggunya dapat ilmu. Setahun tu 52 minggu, berarti 52 Jumatnya. Dan setiap Jumat tema khutbah beda-beda. Khatibnya beda-beda aja. Kalau ada yang jadwal rutin mungkin 6 kalinya, mungkin sampai kali. Berarti kan setiap pekan materinya baru. Mungkin yang terulang bisa jadi momentumnya ya. Misalnya tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra, Mi'raj. Pada dasarnya dapat ilmu. Dengar kita ayat, diuraikan hadis, dikisahkan sirah. Dapat ilmu apa? 52 kali seminggu. Dalam hal ini kami agak lebih ini dari ibu, karena ibu kan tak pergi Jumat. Kini yang bertanya ke ibu, dapat ibu ilmu materi khutbah Jumat dari suami? Dapat ni? Tak tahu lah. Mulai dari Jumat beko, pulang suami ini tanya ke beliau. Tanya, materi khutbah tadi dah. Tanya. Itu hak ibu. Karena ibu nak baik, suami baik. Dah, apa tadi tema khutbah dah? Bagilah agak sakit dah. Tak bisa suami ibu menjawab. Patut diduga pertamanya tak pergi Jumat, keduanya lagi baik. Tak makanan. Tanya ibu ya. Kalau lain tu jawabannya agak singkit pada sakit, baru ibu sanduan nasi. Kalau tak makan surang, iya surang. Tapi itu ramah tu ya saya tak boleh makan. Yang sudah lahir lah praktekkan. Kalau tak bisa udah makin resume ringkasannya makan surang. Buat iya surang. Itu hak ibu.
52 kali setahun. Ikut tak cerita gara-gara kau Pak. Kalau umur awak lah 60 saja umur ni kau balik awak hadir solat Jumat hari 2 kali buat Jumat. Hampir 25 kali, kali 52. Barat tu ilmunya. Tanya je bu. Tanya je bu. Jangan sial khatib pun tak tentunya. Sial lah khatib pun tak tentu. Materi tak jalih. Agak cik saja. Tak ada nak tak kena. Bukan dia tak mencari apa-apa ke Jumat. Kalau ambo ya mau cari apa-apa ke Jumat. Saya mau lakukan pula penelitian. Pantauan. Anak nama pantau posisi favorit laki-laki ketika sholat Jumat. Posisi favorit. Tentu dia pun nampak kalau mau khatib. Itu khatib pun nampak. Tapi apa dah lo tahu khatib. Kalau nak khatib pun jadi makmum. Yang membuat pun sedih itu banyak kini anak-anak muda Pak maji api je ketika khatib khutbah. Mau rapi yo tertibkan. Mandang khutbah mereka rapah rapi. Kalau rapi rapah berarti curiga Pak. Sedang main game tu. Dan hari Jumat. Kalau di hari Jumat saja dia tak bisa lepas dari HP, kira-kira di hari-hari biasa bisa tak dia jauh dari ini? Sedang sholat Jumat. Kembali kita posisi favorit bapak-bapak kaum laki-laki ketika sholat Jumat ada 4. Boleh bantah kalau tak setuju Pak Ibu. Tapi aku punya bukti. Posisi pertama di dinding bagian belakang. Tibo capek cuma di belakang. Kan rugi itu. Padahal tampek terbaik itu adalah di depan khairus sufuf rijal awaluha. Muko besi. Kurang bakaja yang mana peksa di muko awak lain tak terlambat cuma di belakang banyak tu. Di beberapa masjid itu tak berubah-ubah orangnya tetap hadir. Tiba-tiba capek. Makam bisi, muko kosong. Pasandang santai di belakang. Posisi pertama. Posisi kedua, pasanda di tiang. Ditunggak. Cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nabo hitung buat 10 tunggak di dalam masjid Pak. 10 lo orangnya dan biasanya tatap. Ada mau pergi ke suatu masjid Pak, mau cari lihat di tiang tu apa tu? Mau cari lihat 2 bulan lagi ke situ apa jadi situ? Datanglah kau jadual berikut apa jadi situ? Lahnya cantel tu Kak. Tak tahu orang lain di situ. Mungkin pernah orang lain situ saya usia lah. Kau tunggak mau kau pergi mungkin itu dah. Jadi di tunggak tu lainnya masih teri. Di takwa aku tu tak penguasa tunggak. Pokoknya tiok Jumatnya di tunggak tu. Jadi agak boleh jarang lo di takwa. Buka CCTV saya. Nampak. Siko tadi. Dicantelnya tunggak tu. Basanda di tunggak. Posisi kedua. Posisi ketiga di mana kau ya? Di bawah kipe angin. Kalau kipenya di atas, nyepas di bawah. Kalau kipenya di samping, hanya rasa-rasa itu suara duduk tu sah. Mana di kancah tembaknya? Duduk. Di bawah kipe angin. Kalau lah hasil itulah saja mana. Posisi kampe dan favorit itu di mana Ibu? Dan ke pintu keluar. Kadang masjid itu pintu keluarnya kan ada 6, ada B di samping di belakang. Hanya situ. Padahal bisa dimukumnya sampai. Dan ke pintu keluar. Kadang mohon maaf ya Bu, imam baru salam ke kanan, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onda ibu. Capek keluar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kirinya lah, digasnya di mana? Deh. Cuma jadi itulah nilai di dalam. Nah para mana itu stokar juga. Sholat stokar istilah. Bahas stokar juga. Tahu Ibu stokar? Bahasa Inggrisnya cingkari. Connect. Ada orang sholatnya sholat connect.
Solat Cingkari, solat model stokar. Model stokar ya, di Sabilo stokarnya solatnya. Model stokar itu, paham itu? Kalau stokar itu lah jalan betul, lah jalan betul. Nya baru nanya. Sudah tuh alun samparono tuh berarti kalau mampu turun. Terus stokar Cingkari. Ada orang sholat model itu Ustaz, kalaupun tidak banyak, aduh. Di padi aja lu imam mulai ya, beko laki-laki ruku aja baru satu ya. Itu beko imam alun samparono mulai salam aja lah sudah. Nah ini ilmu. Nah tanya beko suami ya bu, tanya suami apa materi sholat Jumat. Kemudian apa lagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kawan, pergaulan, lingkungan. Sehingga terkenal perumpamaan kawan itu, kalau berkawan dengan orang anelo seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Awak tidak pakai minyak tapi wanginya setiap hari kita dapat. Berkawan dengan kawan yang buruk seperti berkawan dengan pandai besi. Allah lah nak dia yang sabi cangkuan, tapi awak bakubang je baru bau nasuk hitam muka amui. Ini kawan. Maka aku berkeyakinan itu Bapak. Boleh setuju, boleh enggak. Kalau dia aku kawan aku harus dipilih. Dan ambo sering dibantah Bapak. Ustaz, tapi ada boleh pilih-pilih kawan. Wah dari ketik kan itu nak ada kaitan. Enggak boleh pilih-pilih kawan. Lalu aku jelaskan. Iyo, awak cok mendengar itu. Orang tua awak berpasak, guru awak berpasak, mama awak berpasak. Enggak boleh awak pilih-pilih kawan. Kalau dia mau ikut apa? Kenal boleh dengan siapa saja. Tapi hanya sekedar kenal. Untuk dijadikan kawan harus dipilih. Bedanya Ustaz kenal je kawan. Kalau kenal ibu, nyo tahu jawab, awak tahu je nyo cukup. Awak sapo nyo mangguak, nyo sapo awak tersenyum, cukup. Itu kenal. Kenal lah je satu orang. Jorang di daki rumah, jorang nan di tempat wisata, jorang nan di pasar. Orang mungkin sebagai orang bakat, kenal tak apa-apa. Kita tahu dia tahu kita. Mungkin dari perkenalan ini ada juga kebaikan yang kita dapat. Masalah mereka minta tolong. Kenal, tapi kalau kawan Pak, bahan kawan tubuh Pak udah ini. Awak pergi ke rumahnya, nyobai ke rumah awak. Awak tahu jarang kayaknya, tahu jarang kayak awak. Ba malam awak jenyo, ba malam jenyo kata pe awak. Ba bisnis awak jenyo, ba jalan awak jenyo. Itu nak kawan. Lalu kawan awak jadi satu orang Pak. Lah nyatunya jadi target dalam masalah narkoba, masalah pencurian tidak kriminal, kawan-kawan juga. Lah nampak akhlaknya rusak dengan pergaulan bebas. Kau bapak dia juga nak wajahnya. Enggak lah. Aduh, binatang badang ibu, warnanya abu-abu. Badang kata aku biasa membajak di sawahan namanya. Nah, kabau. Sudah tua dulu kini hitam basayo kabangnya hanya coknya tuh juga bau siapa namanya langau. Jadi ada kabau, ada langau. Bah hubungannya di mana ada kabau, situ ada langau. Kabau membaca, langau satu, inggoknya di punggung, inggoknya di kaki, inggoknya di talingo, ikut langau. Sudah tutul lah sudah kabau kerajo di sawah. Nyoba santai-santai di teh rumpui. Sambil makan. Aduh je langau. Baiklah kabau kok berjalan-jalan pindah tampe langau pun setia menemani. Model itulah kabau jo langau.
Tapi bu bapak, kalau awak cermati mana, ada masuknya langau kena ikut je kabau. Tak namanya ikut kabau silah bondak saja. Bila tu pak, ketika kabau masuk kubangan. Kabau kalau satya kubang pak, kan hidungnya sih nanti gak ada teh. Langau tak nio satu, aja langau, ih jijik, dah tak mau, bau aja lah bau, ngau tak ikut. Ketika kabau masuk ke kubangan, langau tak satu karena kecek langau itu kumuh usuan, mau tak nio. Coba bayangkan ibu bapak, langau saja tahu kubangan itu kumuh, sehingga ketika kabau masuk, nyo tak nio. Kini awak tahu kawan tu buruk. Bakawan tu je awak tahu inyolah rusak bakawan tu je. Berarti mohon maaf kalau tak pandai awak memilah kawan, mohon maaf ya Pak, dia seketik baru langau. Langau sih bisanya membedakan mana kumuh mana tidak. Jadi kalau langau tu IQ-nya 100 yang berdua, mungkin awak 135 di bawah langau awak seketik. Nah begitu pentingnya nikmat berkawan. Ada enggak ibu bapak udah yang sampai ke siko dek kawan? Itu nikmat. Kalau enggak dapet wak kawan yang ngajak wak ke masjid takwa, kira-kira malam-malam Ramadan ke mau? Kopi-kopi, nongkrong-nongkrong, galak-galak nonton TV. Siaran-siaran TV kok kalau kau perhatian kau di waktu-waktu efektif ibadah saya banyak kok. Malaki maghrib, tengah malam, laki sahur, ngabuburit, buka bareng, lawak saja. Bila kau kata beramal, bila kau menengadah mangkit tangan bermunajat, kawanlah yang akan membantu merubah acara Ramadan. Ya boleh kita lagi takwa lah, coba lah. Balik takwa sajus tarawih. Minum mado, kurmado. Kalau kasahul kan dek kawan. Salah satu yang akan memberikan kebaikan bagi kita kawan. Malah kecil ya kan. Kalau engkau punya kawan yang mengingatkanmu dalam kebaikan, kawan yang mengajakmu untuk ke surga, genggam erat kawanmu itu, jangan lepaskan. Mana pasal dia angkat paci aja lah beda. Nah itulah kawanan kamajawa kasar. Nah itulah nikmat demi nikmat yang Allah berikan, yang harus senantiasa kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf atas segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah subuh dengan Ustaz Hengki Utrio dengan tema bersyukur, dipancarkan dari Masjid Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.